Ronaldo dan Messi akan segera bereuni. PSG bakal terbang ke Arab Saudi untuk menjalani laga persahabatan kontra Riyadh All-Star, yang digabungan dari pemain-pemain terbaik antara Al Nassr dan juga Al Hilal. Laga PSG versus Riyadh ini diharapkan bakal menjadi panggung pertemuan antara Ronaldo dengan Lionel Messi. Sejak bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo memang belum menjalani pertandingan resmi, dan pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Jumat 20 Januari 2023 mulai pukul 12 malam. Ronaldo akan debut di Arab sebagai kapten melawan PSG. Cristiano Ronaldo dipastikan akan segera menjalani debutnya di Arab Saudi. Ronaldo didapuk sebagai kapten tim Riyadh All-Star 11. Belum dipastikan apakah Lionel Messi akan masuk dalam skuad PSG yang akan berhadapan dengan Ronaldo tersebut. Meski demikian, potensi duel mega bintang tersebut kabarnya membuat permintaan tiket secara online sudah mencapai angka 2 juta. Presiden Shakhtar Donetsk donasi 368 miliar rupiah untuk perang Ukraina. Presiden Shakhtar Donetsk yakni Rinat Akhmetov menyatakan kepada publik bahwa dirinya mendonasikan uang sebesar 20 juta pound atau sekitar 368 miliar rupiah untuk perang yang terjadi di Ukraina. Pernyataan dan donasi itu sendiri dilakukan oleh Shakhtar Donetsk setelah merampungkan penjualan salah satu bintangnya yakni Mikhail Mudryk kepada Chelsea. Pemain 22 tahun itu dijual dengan harga mencapai 89 juta pound sterling. Para penggawa muda beri asa kepada Barcelona. Setelah hampir 2 musim tanpa gelar, Barcelona tengah menikmati rasanya kembali meraih trofi. Dalam ajang Supercopa Espanya, Blaugrana sukses mengalahkan rival mereka yakni Real Madrid, dan mereka berhasil meraih hasil tersebut lewat darah muda yang dipimpin oleh Gavi. Dalam laga itu, penggawa muda Blaugrana seperti Gavi, Ronald Araujo hingga Alessandro Balde tampil solid. Xavi pun memberikan pujian kepada skuad muda Blaugrana yang mengatakan baik Gavi maupun Pedri lebih baik daripada dirinya dan juga mantan rekan timnya yakni Andreas Iniesta pada usia yang sama. Carlo Ancelotti pastikan Real Madrid akan bangkit. Carlo Ancelotti mengatakan timnya Real Madrid harus belajar dari kesalahan mereka setelah kalah 3-1 dari Barcelona. Kendati demikian, dia menegaskan timnya pada akhirnya akan kembali ke performa terbaiknya. Ancelotti pun mengakui timnya sedang berada dalam momen atau tren yang kurang bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jurgen Klopp sebut Diogo Jota segera kembali dari cedera. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengatakan bahwa Diogo Jota telah kembali ke pelatihan dan ia akan segera fit untuk pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid pada bulan Februari mendatang. Kehadiran penyerang sayap asal Portugal itu di susunan pemain utama The Reds tentu sangat dirindukan oleh para penggemar. Diketahui Jota menepi sejak mengalami cedera betis serius saat menghadapi Manchester City pada 3 bulan yang lalu. Real Madrid berencana perpanjang kontrak Karim Benzema selama 1 tahun. Niat Karim Benzema untuk pensiun di Real Madrid tampaknya mendapatkan lampu hijau. Real Madrid berencana menyodorkan kontrak baru kepada dirinya. Benzema sendiri sudah berseragam Los Blancos telah lama. Pemain yang kini berusia 35 tahun tersebut tiba di Madrid pada tahun 2009 silam. Menurut laporan dari Foot Mercato, pembahasan kontrak baru itu nyaris rampung. Benzema sejauh ini senang berada di Real Madrid dan tidak ada kendala untuk tidak menerima kontrak barunya tersebut. Tampil bagus, AS Roma siap sodorkan kontrak baru untuk Dybala. Paulo Dybala dengan cepat menjadi pemain favorit di AS Roma, walaupun baru bergabung setengah musim. Sang pemain bahkan dinilai oleh Jose Mourinho tampil terlalu bagus, sampai-sampai AS Roma ingin menyodorkan kontrak yang baru. Dybala sebelumnya menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun, itu berarti dirinya akan berseragam Chievo Rossi hingga tahun 2025 mendatang. Dan kini menurut laporan dari jurnalis Nicolas Guerra, AS Roma akan melakukan perpanjangan kontraknya dari awalnya yang habis pada tahun 2025 dan kini akan habis pada tahun 2026. Penampilannya semenjak bergabung dengan skuad besutan Mourinho terbilang sangatlah bagus. Pemain timnas Argentina ini mampu melesakkan 10 gol dan juga 3 assist dalam total 16 pertandingan di semua kompetisi.
Jose Mourinho pasrah, AS Roma tak belanja pemain di bursa transfer Januari. Jose Mourinho punya tantangan besar untuk memaksimalkan skuad AS Roma pada saat ini, sebab Jose Mourinho tak akan diberi dana transfer di bursa Januari. Dalam beberapa kesempatan, Jose Mourinho mengatakan bahwa AS Roma masih butuh penguatan untuk bisa lebih kompetitif. Sayangnya, pria asal Portugal itu memastikan bahwa AS Roma tak akan melakukan belanja di bursa paruh musim ini. Untuk saat ini, ia hanya dituntut untuk fokus kepada skuad yang ada demi meraih hasil maksimal di akhir musim. Newcastle United dingin di bursa transfer Januari. Memilih jalan sunyi di bursa transfer Januari 2023. Walau telah menyandang status sebagai klub sultan dan punya sokongan dana yang besar, tetapi The Magpies terlihat dingin dan tak banyak terlibat dalam beberapa rumor transfer. Newcastle United diyakini sedang berhitung dengan matang sebelum belanja pemain yang baru. Bukan soal ketersediaan uang, akan tetapi soal efektivitas dan menghindari terjerat dari aturan financial fair play. Masih bahagia, William Saliba indikasikan bakal bertahan di Arsenal. Klub Liga Inggris Arsenal bisa sedikit bernafas lega. Bek andalan mereka yakni William Saliba mengaku masih sangat bahagia bertahan di Arsenal. Di musim ini Arteta memutuskan memberikan kepercayaan penuh kepada sang bek, dan bek yang baru berusia 21 tahun itu membalas kepercayaan Arteta dengan tampil apik di lini pertahanan milik Arsenal. Kepada Standard, Saliba membeberkan perasaannya bermain bersama Arsenal di musim ini. Sang bek mengaku nyaman dan enjoy bermain bersama The Gunners, sehingga ia mengindikasikan mau melanjutkan karirnya bersama Arsenal. Borussia Dortmund mau pinjam Anthony Elanga dari Manchester United. Borussia Dortmund dikabarkan tertarik untuk bisa meminjam jasa Anthony Elanga dari Manchester United. Ketertarikan Dortmund sendiri bukan isapan jempol belaka, karena mereka sudah mengontak pihak dari Manchester United untuk mempertanyakan apakah Elanga bisa dipinjam seperti yang dilansir dari jurnalis Italia Fabrizio Romano. Untuk saat ini kondisi Elanga di Manchester United memang tak terlalu pasti. Dengan pelatih baru Erik ten Hag, Anthony Elanga tak selalu mendapatkan waktu bermain. Inter Milan tertarik dengan tawaran Barcelona soal pertukaran Brozovic dengan Frank Kessie. Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Inter Milan terkait potensi pertukaran pemain demi bisa mendatangkan gelandang Kroasia Marcelo Brozovic. Blaugrana siap melepas gelandang asal Pantai Gading yakni Frank Kessie kepada Nerazzurri pada pertengahan musim kali ini. Berdasarkan lansiran dari Corriere della Sera, manajemen Inter Milan dilaporkan tertarik dengan ide pertukaran tersebut. Terlebih Brozovic juga mulai tergusur dari tim inti milik La Mata. Arsenal kejar Rafinha, Barcelona patok harga tinggi. Arsenal tengah dipusingkan mencari alternatif lain dari kegagalan mereka untuk bisa mendatangkan Mikhail Mudryk. Belakangan Gunners menghidupkan kembali minat mereka terhadap penyerang sayap asal Brasil yakni Rafinha yang saat ini berkostum Barcelona. Dikutip dari Sportmall, Arsenal dipaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk perburuan pemain asal Brasil tersebut, sebab Barcelona mematok biaya tak kurang dari 88,6 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Melalui sang presiden Joan Laporta, Barcelona tidak akan mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah untuk mantan pemain dari Leeds United tersebut. Asa Barcelona pulangkan Aubameyang bisa terganjal. Menurut laporan dari The Telegraph, Barcelona dilaporkan siap mengambil langkah mengejutkan dengan memulangkan Aubameyang. Asa Barcelona untuk mengamankan Aubameyang bisa saja terganjal lantaran sang pemain sudah pernah memperkuat Barcelona sebelum pindah ke Chelsea. Hal tersebut yang membuat sang pemain bisa batal berlabuh ke Camp Nou lantaran FIFA mencatat mantan pemain dari Borussia Dortmund tersebut sempat mentas untuk Barcelona dan juga badan sepak bola tertinggi melarang pendaftaran pemain di waktu yang berdekatan pada musim yang sama. Operasi senyap Maldini bujuk Gianluigi Buffon untuk pindah ke AC Milan. Pergerakan AC Milan pada bursa transfer musim dingin ini belum sepenuhnya berhenti. Kini kabar mengejutkan datang setelah Direktur Paolo Maldini berencana membawa kiper Gianluigi Buffon.
Maldini menginginkan kiper berpengalaman yang bisa menggantikan peran krusial dari McMahon, dengan Buffon disebut sebagai pilihan yang tepat. AC Milan bakal mencoba memberikan penawaran pinjaman selama 6 bulan dengan opsi untuk melanjutkan kontraknya hingga musim depan. Hedon, setelah Mudryk, Chelsea segera angkut winger milik PSV. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan telah melepas penawaran kepada PSV Eindhoven untuk bisa memboyong Nodi Madueke. Pemain asal Inggris itu sebelumnya pernah menimba ilmu bersama Tottenham Hotspur. Ia kemudian pindah ke PSV pada tahun 2018 silam. Dari total 35 laga, ia berhasil mengemaskan 9 gol dan juga 6 assist pada musim tersebut. Dan sejauh ini sudah tampil sebanyak 80 kali bagi PSV Eindhoven dengan berhasil menyumbangkan 20 gol dan juga 14 assist. Dilansir dari ESPN, Chelsea sudah melepas penawaran seharga 30 juta euro. Chelsea lanjut incar bintang milik Brighton. Chelsea rupanya belum puas dengan pembelian pemain di bursa transfer musim panas yang mencapai 4 triliun lebih, dan tembus kini bakal kembali bakar-bakar uang. Kali ini Chelsea dikabarkan bakal kembali mengeluarkan uang banyak untuk bisa mengincar dua Brighton, yakni Moises Caicedo dan juga Leandro Trossard. Perburuan Moises Caicedo sendiri diprediksi akan memakan biaya yang cukup fantastis, yakni sekitar 1 triliun rupiah, dan Chelsea harus bersaing dengan Liverpool. Marco Reus segera gabung dengan Manchester United. Kabar menarik datang dari Borussia Dortmund, di mana kapten mereka yakni Marco Reus berpotensi untuk pergi ke Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti. Hal ini sendiri tak lepas dari kondisi kontrak dari Reus di Borussia Dortmund. Dilansir dari The Daily Mail, Reus berpotensi untuk bisa bergabung dengan Manchester United. Dari laporan yang sama juga diketahui apabila Reus rupanya cukup tertarik untuk bermain di kompetisi Liga Premier Inggris. Dari beberapa klub yang berada di Premier League, Manchester United sepertinya menjadi salah satu tempat yang ingin dituju oleh sang pemain. Salah satu bukti yang memperkuat kemungkinan ini adalah bagaimana agen Reus yakni Darren Freeman dan juga Dick Hebel terlihat menonton derby Manchester. Resmi, Nottingham Forest datangkan Danilo. Klub promosi Liga Inggris yakni Nottingham Forest mendatangkan gelandang asal Brasil yakni Danilo dari Palmeiras dengan kontrak sampai tahun 2029 mendatang. Sejumlah laporan mengabarkan klub tersebut harus merogoh kocek sekitar 16 juta pound untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Pemain yang kini masih berusia 21 tahun itu mencatatkan 141 penampilan di semua kompetisi bersama Palmeiras. Di klub tersebut ia turut berkontribusi saat mereka memenangi 2 Piala Libertadores serta sejumlah gelar piala dan juga liga domestik.